zona ekonomi di antara 8 negara kalau nggak salah. Ya. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan tentang apa sendiri arti dari ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Diprakarsai oleh 5 negara, yaitu negara kita sendiri, Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Filipina, yang keempat Singapura, dan yang terakhir adalah Thailand. Pada saat ini, ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya adalah faktor pendorong dan penghambat kerjasama di organisasi ASEAN. Yang pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang pertama adalah kesamaan. Mengapa sih kesamaan dan perbedaan sumber daya alam itu termasuk dalam faktor pendorong organisasi ASEAN itu sendiri adalah karena dalam membentuk kerjasama beberapa negara yang tergabung dalam ASEAN itu yang menghasilkan minyak bumi membentuk kerjasama yang dinamakan dengan Organization of Petroleum atau Exporting Countries. Dan yang kedua adalah perbedaan. Apa sih yang mempengaruhi perbedaan sumber daya alam dalam faktor pendorong kerjasama ASEAN? Yaitu untuk saling ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan. Jadi setiap negara kan memiliki sumber daya alam masing-masing, memiliki kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi oleh negara itu sendiri. Seperti contohnya Singapura itu sumber daya alamnya sangat kecil, sehingga Singapura membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam sumber daya alam mereka. Dan selanjutnya adalah seperti Singapura dan Indonesia. Indonesia itu kan sulit dalam hal teknologi ya. Jadi Indonesia itu tidak bisa memenuhi teknologi atau tidak bisa membuat sebuah bahan mentah untuk menjadi bahan jadi itu lebih baik dari negara Singapura. Jadi Singapura itu memberikan timbal balik, yaitu sebagai apa ya, kayak produksinya barang mentah itu dijadikan sebagai barang pakai oleh negara Singapura. Selain itu juga seperti contohnya Indonesia itu mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand. Dan yang kedua yang dinamakan faktor pendorong kerjasama ASEAN yaitu tentang kesamaan dan perbedaan geografis wilayah atau kondisi geografis. Mengapa itu termasuk dalam faktor pendorong kerjasama ASEAN? Karena letak geografis yang sama antar negara ASEAN itu memiliki kebanyakan tuh iklimnya sama, sumber daya alamnya yang hampir sama, dan juga membuat negara itu tuh menjadi dalam satu kondisi geografis yang sama, serta bisa mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas suatu negara yang ada di ASEAN itu sendiri, yang tergabung oleh organisasi ASEAN itu sendiri. Dan yang kedua adalah faktor penghambat kerjasama ASEAN. Di sini ada 4. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Negara-negara itu memiliki ideologinya mereka masing-masing. Tetapi untuk saat ini ASEAN itu masih belum menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN karena ideologi yang mereka punya, ideologi yang negara-negara mereka punya itu masih saling bisa berdampingan dan tidak dalam fase perpecah belahan. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor penghambat konflik dan peperangan. Setiap negara itu memiliki konflik dengan negara lain. Faktor apa saja itu bisa menyebabkan konflik atau peperangan. Seperti contohnya di kalian sendiri. Kalian pasti punya teman yang kalian tidak sukai, sehingga kalian tuh pas mencari informasi yang membuat kalian tuh kesal sama mereka. Seperti kayak contohnya aku nggak suka sama Elina nggak suka sama Anam karena Anam itu anaknya terlalu pintar, aku nggak mau bersaing. Nah itu tuh akan menimbulkan yang namanya konflik serta akan menyebabkan peperangan. Tapi kalau kalian tuh kan peperangannya dalam media pendidikan atau dalam bidang pendidikan.
Tapi kalau yang di faktor penghambat kerjasama ASEAN ini, konflik dan peperangannya itu dalam hal lingkungan dalam hal lingkup organisasi ASEAN yang beranggotakan 10 negara tadi. Jadi itu akan menyebabkan terhambatnya stabilitas negara. Selanjutnya adalah kebijakan protektif. Kebijakan protektif itu adalah kebijakan untuk melindungi dalam negeri, kebijakan yang digunakan oleh suatu negara untuk melindungi negara mereka sendiri dan meningkatkan daya saing asing. Jadi kayak misalnya negara itu memiliki kebijakan protektif untuk melindungi negara mereka masing-masing dan meningkatkan daya saing antar negara-negara yang lain. Jadi seperti contohnya itu menolak hasil pertanian negara lain karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian dalam suatu negara itu sendiri. Seperti contohnya misalnya Indonesia memiliki hasil produksi pertanian yang bagus. Indonesia mau ditawari oleh negara Thailand untuk memberikan beberapa barang untuk diekspor ke Indonesia, tetapi Indonesia tuh bisa memproduksi itu sendiri. Jadi dia tuh nggak mau. Kenapa? Karena dia akan mengeluarkan biaya lagi dong untuk ekspor mereka. Jadi mereka tidak akan mau dan menolak karena itu bisa menghambat ekonomi mereka secara perlahan. Selanjutnya yang terakhir adalah perbedaan kepentingan tiap negara. Setiap negara memiliki kepentingan. Nah, kepentingan mereka itu berbeda-beda. Ada yang ingin negaranya menjadi negara yang lebih maju, ada yang ingin memerdekakan negaranya, atau ada yang ingin membuat ini, membuat itu. Jadi itu kepentingan setiap negara itu tidak sama. Sehingga itu kadang itu menyebabkan terhambatnya kerjasama. Karena kenapa? Karena negara itu kalau misalnya kepentingannya berbeda-beda, seperti kalian contohnya, kalian dalam kelompok itu memiliki 2 kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan dalam hal, ayo aku pengen selesai hari ini. Dan yang kedua, halang kok ayo bisa orang waktu. Nah, itu akan menyebabkan konflik. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian nggak bisa menyelaraskan itu semua, maka akan susah untuk mendapatkan jalan tengah kalau salah satu tidak akan mengalah. Oke, selanjutnya tentang kerjasama ASEAN dalam sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Yang pertama adalah bidang sosial dan budaya. Bidang sosial dan budaya itu dilaksanakan oleh COSD atau Komite on Social Development. Yang di sini contohnya bidang sosial dan budaya itu ada Festival Film ASEAN, ATA atau Asian Tourist Agreement, dan yang terakhir adalah SEA Games. Yang pertama, bidang sosial dan budaya. Dari contohnya aja kita sudah tahu, dalam hal ini ASEAN itu membutuhkan pertukaran budaya dan pertukaran sosial antar negara yang mereka sendiri-sendiri. Yang pertama adalah contohnya Festival Film ASEAN. Festival Film ASEAN di sini tuh isinya tentang penghargaan yang diberikan oleh suatu negara atau oleh ASEAN itu sendiri kepada negara-negara yang memiliki film atau festival-festival yang menarik untuk diberi penghargaan. Dan yang kedua adalah pertukaran budaya dan seni, pengenalan antar negara, mengenal apa sih film-film yang ada di negara ini, apa sih genre-genre yang menarik yang ada di negara ini, apa sih film yang rekomendasi untuk ditonton di negara ini, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengenalan bidang budaya seni ke mancanegara, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Dan yang kedua adalah ATA, Asian Tourist Agreement, yaitu tentang mengenalkan pariwisata pada mancanegara. Seperti contohnya negara Indonesia. Indonesia itu memiliki sektor budaya yang sangat luar biasa macam-macamnya. Terus dalam sektor pariwisata juga mereka memiliki banyak sekali pariwisata yang terkenal seperti Lombok, NTT, NTB, Bali, terutama Jogja dan yang lain-lain. Fungsi dari AT itu untuk mengenalkan apa saja sih yang ada di Indonesia yang wajib untuk didatangi, destinasi apa saja. Selanjutnya adalah menarik turis untuk datang ke negara kita sendiri. Negara-negara lain juga menginginkan turis itu datang ke negaranya untuk apa? Untuk mengenalkan negara mereka dalam hal internasional serta
devisa negara akan semakin bertambah. Selanjutnya adalah yang terakhir, SEA Games. SEA Games, siapa di sini yang pasti udah tahu SEA Games? Ya tahu Bu. SEA Games dilaksanakan berapa tahun sekali? 2 tahun. Apa fungsi dari SEA Games? Kan SEA Games di sini kan kalian sudah paham. Seharusnya kalian tahu fungsi dari SEA Games. Ada yang mau menjelaskan? Menyelenggarakan apa di bidang olahraga. Betul. Selanjutnya, ayo Anam. Sama Bu, bidang olahraga untuk memperkuat kerjasama antar negara tersebut. Betul. SEA Games sendiri itu membuat negara Indonesia itu lebih menaikkan national brandingnya. Jadi Indonesia itu kan kemarin tuh dalam SEA Games tuh bisa dianggap berhasil kan. Jadi national brandingnya Indonesia tuh melejit gara-gara SEA Games itu sendiri. Yang kedua adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan di sini diawasi oleh contohnya seperti ACT atau ASEAN Council of the Teacher Confederation. Jadi di sini tuh kalau di sini ACT itu digunakan untuk mengumpulkan guru-guru yang ada di negara-negara yang tergabung di ASEAN untuk mengikuti pelatihan tentang pendidikan. Yang kedua adalah beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan itu sendiri kalian pasti sudah mengetahui. Di sini ada yang mau menjelaskan apa saja beasiswa pendidikan yang ada di Indonesia contohnya? Uji misi, Betul. beasiswa Bank Indonesia. Itu Bu, biasanya apa kayak kita kuliah itu kan biasanya kan dapat. Kalau kita pintar kan kita bisa apa melakukan pertukaran pelajar dan di situ kan kita bisa dapat beasiswa. Betul. Ada juga tentang kalian pernah dengar kan itu SMP SMA biasanya itu juga gratis dalam kalau misalnya mereka memiliki SPP. Selanjutnya adalah Olimpiade Bertaraf Regional Tenggara. Olimpiade ini itu seperti contohnya yang diselenggarakan oleh Pertamina yang biasa dikenal sebagai OSN diselenggarakan pada tahun 2015. Dan yang terakhir adalah dana beasiswa ASEAN Jepang. Seperti yang disebutkan Elina, dana beasiswa Jepang itu menawarkan peserta didik atau mahasiswa yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke luar negeri. Jadi itu mereka ditawari oleh Jepang, kamu mau nggak kuliah di luar negeri? Kalau mau tak kandani, tapi kamu harus pintar kayak gitu. Dan yang terakhir adalah kerjasama politik dan keamanan, yaitu MLAT, ACCT, ADMM, sengketa laut Cina dan lain-lain. Yang pertama adalah MLAT. MLAT yaitu Takat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Jadi mereka itu dalam bidang pidana itu tidak ngawur dalam mengambil keputusan. Jadi mereka itu ada kayak tahap-tahapnya untuk mengambil keputusan yang bijak. Selanjutnya adalah ACCT yaitu Konferensi ASEAN tentang Pemberantasan Teroris. Tentang dalam hal ini setiap negara itu pasti memiliki kejelekan atau keburukannya masing-masing. Seperti contohnya Indonesia itu sering sekali dikenal sebagai negara yang memiliki teroris yang banyak sekali dan membuat negara itu tercemar ke mancanegara. Selanjutnya itu mereka itu ASEAN itu mengatasi bagaimana caranya itu teroris itu tidak selalu berkembang di negara Indonesia. Apa yang harus kami lakukan? Apa hal-hal yang harus ditindaklanjuti dalam mengatasi hal ini? Dan yang ketiga adalah ADNM, yaitu pertemuan dari para menteri pertahanan. Di sini para menteri itu mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir adalah sengketa laut Cina. Di sini bisa dilihat tentang indeks perdagangan antar negara ASEAN. Yang pertama kali yang paling banyak pada tahun 1960 sampai 2012 yang menjadi juara pertama adalah Singapura dan yang terakhir adalah Indonesia. Dan ini indeks pendidikan antar negara ASEAN. Jadi indeks pendidikan di Indonesia itu masih tergolong ya rendah atau bisa dibilang sangat rendah karena dalam posisi keempat dari yang terakhir. Yang pertama tetap dimenangkan oleh negara Singapura. Dan yang ini tentang pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang membuat negara-negara yang tergabung pada ASEAN itu
peneliti, tapi di Indonesia tuh nggak ada, kurang sumber daya alam itu kayak wah di Indonesia itu belum memenuhi kriteria yang standar tinggi, standar internasional. Jadi PEA ini membuka lapangan peluang tenaga kerja bagi negara asing untuk bekerja di Indonesia. Yang kedua adalah bidang sosial. Bidang sosial itu pada tahun 2015 banyak sekali warga Myanmar yang membanjiri negara-negara tetangga seperti yang disebutkan di sini adalah Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Menimbulkan interaksi sosial. Di sini ada negara yang kesusahan. Jadi kita tuh mau tidak mau tuh akan mengeluarkan ini rasa sosial ini, interaksi sosial yang disebut dengan simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Jadi kalau misalnya kita kasihan sama negara itu, wah negara itu kok sedang ada masalah, gimana caranya kita membantu, itu yang disebutkan dengan empati ini. Dan yang ketiga adalah bidang budaya. Bidang budaya itu sendiri ada yang dinamakan dengan Festival Budaya ASEAN atau FBA. FBA ini berfungsi untuk memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Perkemahan budaya, contohnya seperti perkemahan budaya serumpun ASEAN yang berfungsi untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman, penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun untuk mencapai ketahanan budaya. Dan yang paling kita sering dengar yaitu event industri musik seperti konser-konser. Pasti kalian yang K-pop sering sekali ingin menonton konser kan? Seperti contohnya konsernya BTS, konsernya EXO, pasti kalian tuh berlomba-lomba untuk membeli tiket itu. Nah, itu masuk dalam event industri musik, yaitu digunakan untuk mengenalkan berbagai macam genre musik ke mancanegara atau ke negara-negara ASEAN. Dan yang keempat adalah bidang politik. Bidang politik itu contohnya seperti sengketa perbatasan wilayah dan pekerja migran. Dan yang terakhir adalah bidang pendidikan. Dengan berkembangnya zaman akan menjadikan guru harus mau tidak mau itu mengikuti eranya dengan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Jadi seperti saat ini kita berada dalam masa 4.0. Jadi mau nggak mau tuh guru itu harus mengikuti zaman itu, harus bisa teknologi, harus bisa mengimbangi perkembangan zaman dan perkembangan siswa mereka yang saat ini mereka ajar, seperti itu. Dan yang terakhir adalah upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani yang biasa disebut oleh civil society dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, peningkatan kerjasama memerlukan dorongan antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Yang terakhir, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan dan dalam bidang pendidikan. Baik, itu yang bisa Ibu jelaskan. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Ibu harap materi yang Ibu jelaskan hari ini bisa menyelesaikan ke kalian dan bisa kalian implementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari kalian dan memahami makna tentang ASEAN, lalu apa saja pengaruh kerjasama, apa saja upaya-upaya yang digunakan untuk memenuhi kerjasama itu dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.